Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalatan wassalaman ala ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Hamid Khairul Hidayat. NIM saya adalah 1955511153. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video analisa atau video analisis tentang fenomena yang akhir-akhir ini sedang booming, sedang lagi rame dibicarakan di media, yaitu tentang fenomena Citayam Fashion Week. Ini posisinya di Jakarta ya. Nah, itulah yang saya mencoba sedikit menganalisa dari kacamata saya seorang santri, latar belakang saya, dan seorang mahasiswa. Saya ini dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah, yaitu informatika dakwah, dan tugas ini saya serahkan kepada dosen saya, yaitu Bunyai Nuzulia Febri SHIMH. Baik, fenomena tentang Citayam Fashion Week ini kan akhir-akhir ini sedang dibicarakan, ini banyak dibicarakan di media. Lalu ini kan sebenarnya fenomena yang ya menurut saya tidak asing sebenarnya, karena kita ini seringkali banyak dikejutkan dengan fenomena-fenomena baru. Dan fenomena-fenomena baru ini kita sebagai masyarakat itu kadang memang agak gagap ya. Gagap dalam arti ketika ada fenomena baru seolah-olah memang wah gitu. Tetapi kita nanti bisa kita cek ya, bahwa kalau memang fenomena ini kemudian bertahan dan eksis, apalagi eksis sampai lama, berarti insya Allah punya efek atau punya dampak yang baik begitu. Kalau cuma sebentar berarti ya itu hanya insidental, atau hanya baratnya orang Jawa itu ya hanya momentuman sebentar gitu. Biasanya di momen-momen pasar biasanya sering begitu. Nah, ini kaitannya dengan fenomena-fenomena baru seperti ini. Dulu pernah ada fenomena yang membuat heboh juga, karena ada seorang anak kecil yang konon adalah hebat, namanya Ponari, di Surabaya. Itu Sidoarjo tepatnya. Nah, itu dianggap hebat karena mampu dianggap punya kelebihan, dimintai tolong sama banyak orang dan minta kesembuhan. Dalam sakitnya di beberapa ada yang sembuh, tapi itu juga tidak mampu bertahan lama, tidak sampai 1 tahun bubar. Artinya apa? Artinya itu fenomena yang hanya sebentar dan tidak mampu bertahan lama. Ada fenomena seringkali kita ini dihadapkan dengan fenomena-fenomena baru, dan akhir-akhir ini ada yang disebut Citayam Fashion Week. Lalu apa sebenarnya dari saya kebetulan tidak update tentang fenomena baru ini, tetapi ini ada tugas, lalu akhirnya saya coba browsing, coba cari tahu informasi tentang fenomena Citayam Fashion Week ini. Akhirnya saya sedikit ada gambaran bahwa ini sebenarnya kan cuma satu kebiasaan atau tradisi yang lumrah dan biasa sebenarnya. Jadi ada orang, kemudian anak remaja yang
dari Citayam, dari Depok, dari Bojonggede, dari ini mana-mana pengen cari tempat tongkrongan. Biasa anak remaja itu kan sering cari tempat tongkrongan yang dimana yang nyaman, yang tempatnya asik. Apalagi tuntutannya hari ini adalah tuntutan bisa selfie, bisa buat video, bisa murah dan sebagainya. Nah, ini kan tradisi yang sebenarnya lumrah, tetapi karena lagi-lagi ini kan kuotanya terlalu banyak. Artinya kuota setelah kedatangan konten kreator ini kan kemudian orang lagi-lagi posting di Citayam, orang kemudian posting menyebar foto-foto Citayam Fashion Week, membuat video di TikTok, di Instagram, di Facebook. Akhirnya apa? Algoritma itu kemudian di YouTube juga algoritmanya naik. Jadi algoritma itu naik karena ada banyak audiens, ada banyak penonton, atau ada orang yang mulai penasaran dengan banyaknya konten-konten yang dianggap lucu, dianggap menarik, dianggap sesuatu yang baru, atau apapun yang membuat orang itu tertarik untuk melihat. Sehingga banyaknya konten-konten itulah akhirnya mendongkrak algoritma media sosial, baik mulai dari Instagram sampai ke TikTok ya, sampai ke TikTok. Lalu setelah itu, ini sebenarnya fenomena dari remaja-remaja yang remaja yang masih sangat belia ya, usia-usia SMP, usia-usia SMA. Maka ikon yang kemudian dikenal di sana ada kayak semacam Bonge, ada JJ, ada Kurma, ada Roy dan macam-macam. Itu ikon-ikon atau artis-artis Citayam Fashion Week. Nah, dengan fenomena ini yang mereka sebenarnya kemudian pengen memamerkan satu acara fashion tertentu dengan ala kadarnya, ala gaya remaja kampung sebenarnya, bukan remaja yang kota. Artinya bukan Jakarta, karena orang-orang ini datang dari pinggiran, termasuk dari Bogor, dari Depok, dari ini kan pinggiran-pinggiran Jakarta. Sehingga fenomena inilah kemudian mendongkrak antusiasme masyarakat terhadap fenomena baru, karena mereka pada dasarnya dalam acara Fashion Week ini atau Citayam Fashion Week ini, mereka pertunjukan atau show tentang fashion itu ala kadarnya, tapi dianggap nyentrik dan unik. Artinya ala kadarnya adalah pertunjukan show tentang fashion itu tidak harus mahal. Mereka saya melihat wawancaranya, ada yang beli bajunya yang harga 5 ribuan, celananya harga 10 ribuan dan macam-macam. Ini kan gaya kampung ya, gaya sederhana yang kemudian dicoba diviralkan di media sosial dan ternyata berhasil. Nah, ukurannya apa? Ukurannya karena kemudian setelah banyak peminat, akhirnya banyak para tokoh, para artis datang untuk juga berjalan lenggak-lenggok di zebra cross ya, di Sudirman itu, dengan bergaya seperti anak-anak ABG ini, anak-anak remaja ini. Nah, dari situlah kemudian tambah lagi berkembang, tambah lagi booming, tambah lagi ramai, dibicarakan banyak orang. Nah, ketika dibicarakan banyak orang, akhirnya tempat ini yang dulunya ini sepi, dulunya ini jarang orang nongkrong, dulunya
jarang orang jualan di situ, akhirnya tempat ini menjadi ramai. Banyak pedagang, banyak orang yang datang, banyak orang yang penasaran, banyak yang para pebisnis fashion ini banyak yang mencoba melihat dan mempertontonkan hasil karya atau fashion dari busananya masing-masing dan macam-macamnya. Akhirnya kalangan pebisnis datang, kalangan konten kreator juga banyak yang datang, terus kalangan politisi juga datang. Kenapa politisi datang? Karena sudah melibatkan amunisi atau kekuatan bahwa di sana ada masyarakat banyak. Ketika masyarakat banyak, pandangan politisi biasanya ini adalah suara. Nah, ketika suara maka didatangi. Dengan didatanginya ini punya efek simbiosis mutualisme. Ada keuntungan. Sitayamnya juga menjadi ramai karena dikunjungi tokoh. Lalu tokohnya juga ada keuntungan karena bisa tampil di media sosial yang sedang ramai dibicarakan banyak orang. Artinya mampu memanfaatkan situasi itu. Nah, simbiosis mutualisme inilah kemudian tidak hanya tokoh politisi tapi juga artis-artis terkenal. Nah, maka dalam konteks ini lalu bagaimana kemudian perspektif kita atau perspektif saya ajalah seorang santri dan juga mahasiswa menanggapi fenomena seperti ini. Nah, fenomena ini tentu setiap fenomena memang tetap menuai pro dan kontra, karena di setiap fenomena pasti ada efek positif dan negatifnya. Inilah saya kira dan juga karena menuai pro dan kontra, tentu ini bagian dari kontroversial. Nah, dulu fenomena yang seperti itu juga pernah ada di kalangan santri, itu pernah ada. Di daerah Jawa Timur ada seorang kiai namanya Kiai Zainuddin Mojosari di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Dulu pernah mau didemo oleh kiai-kiai di Jawa, khususnya di Jawa Timur. Nah, kenapa? Karena Kiai Zainuddin ini yang punya pondok pesantren di Mojosari ini seringkali ngundang artis, seringkali ngundang acara jaran kepang atau jadilan kalau di Jawa Timur itu. Jadilan, jaran kepangan, sering ngundang artis dan macam-macam. Nah, ini menuai waktu itu kontroversi ya, karena para kiai-kiai di Jawa waktu itu protes, tapi nggak berani karena Kiai Zainuddin ini seorang yang alim, seorang yang ulama senior di Jawa Timur. Akhirnya apa? Akhirnya mereka lapor ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, karena lapor ke Mbah Hasyim waktu itu, akhirnya Mbah Hasyim, ya sudah kalau begitu besok saya kirim surat. Besok saya kirim surat ke Kiai Zainuddin karena ini ada banyak protes dari para kiai-kiai di Jawa Timur. Benar, tapi sebelum menulis surat, Kiai Hasyim itu malamnya itu sare atau tidur ya, kemudian mimpi bahwa Kiai Hasyim itu berjamaah di dalam satu masjid dan Kiai Hasyim Asy'ari itu paling belakang, softnya itu paling belakang, barisan paling belakang. Dan ternyata setelah selesai sholat, ternyata yang ngimami itu adalah Kiai Zainuddin dari Mojosari. Nah, maka setelah bangun lalu punya kesimpulan Kiai Hasyim, punya kesimpulan bahwa tidak jadi untuk memberikan surat kepada Kiai Zainuddin. Kenapa? Karena di jamaah dalam satu shaf sholat aja Kiai Hasyim ini paling belakang, sementara imamnya adalah Kiai Zainuddin. Nah, itulah fenomena. Meskipun itu kontroversial dan ditentang oleh berbagai macam
ulama di Jawa Timur, tapi ternyata Ki Hasyim yang dianggap orang paling alim waktu itu tidak berani karena isyarah dari mimpi beliau tersebut. Nah ini kalau kacamata santri, tetapi ini kan persoalannya adalah ini fenomena sosial. Nah karena ini persoalannya ada fenomena sosial, maka kita coba analisa dengan kacamata sosial. Nah kacamata sosialnya seperti apa? Kacamata sosialnya maka dalam momentum misalnya dalam momentum kegiatan Citayam Fashion Week ini kira-kira ada kemungkinan dampak negatifnya enggak? Lalu kemudian nilai positifnya apa gitu ya. Nilai positifnya apa? Nah, dari analisa tentang aspek negatif dan aspek positif inilah baru nanti kita bisa memberikan satu kesimpulan layak dilanjutkan atau harus diberhentikan gitu. Nah maka kita coba urai satu persatu dari beberapa observasi di media sosial, di beberapa situs, saya coba browsing, saya coba cari video-video tentang diskusi-diskusi di YouTube, kemudian saya coba lihat video-video pertunjukannya di sana, maksudnya dari YouTube. Saya coba melihat komentar-komentar dari para tokoh, kemudian komentar-komentar para pakar. Akhirnya saya punya sedikit kesimpulan bahwa fenomena Citayam Fashion Week ini punya beberapa dampak positif. Positifnya apa? Salah satunya adalah ini masa remaja. Masa remaja ini masa-masa yang memang masa-masa yang produktif dan haus akan pencarian jati diri, yang akhirnya mereka butuh satu kegiatan, satu event, satu kebiasaan yang bisa menunjukkan eksistensi diri. Maka pada masa-masa seperti ini sebenarnya sangat rawan karena ini masa-masa labil ya. Labil dalam hal apa? Karena masa remaja ini masa transisi antara anak-anak menuju ke usia dewasa. Nah, sehingga masa remaja ini karena labil-labilnya maka perlu dikontrol sebenarnya. Nah, maka controlling itu terjadi kalau di lingkungan keluarga ya orang tuanya, kalau di lingkungan sosial ya ada temennya, atau kalau di lingkungan pendidikan ya ada gurunya, ada pendampingnya dan sebagainya. Nah, sementara kebiasaan tradisi di Citayam Fashion Week ini, para remaja mereka adalah datang dari jauh-jauh di luar dari kontrol siapapun, dan di sana bebas, dia mau berekspresi apapun bebas. Nah, kebebasan inilah kemudian dianggap satu nilai positif karena mengarahkan potensi-potensinya ke arah yang positif. Misalnya tentang kreativitas seorang remaja. Lalu diarahkan ke hal-hal yang positif. Artinya termasuk pertunjukan fashion ini dianggap sebagai sesuatu yang positif bagi masyarakat, karena dengan pertunjukan fashion ini mereka akan berkompetisi terhadap nilai lebih terhadap produk atau karyanya masing-masing, baik produk berupa konten, baik produk berupa satu fashion yang dianggap unik, nyentrik, atau bahkan dianggap fashionable dan seterusnya. Nah, sehingga
ini satu hal yang dianggap positif. Artinya seorang remaja di sana itu mengarahkan potensinya ke arah yang baik. Yang kedua, dampak positif yang lain adalah mereka mereka mampu mengekspresikan potensi-potensi itu yang kemudian terhindar dari meminimalisir dari kesendiriannya atau berada di kesendiriannya atau berada di lingkungan yang negatif, misal lingkungan narkoba, lingkungan tawuran dan sebagainya. Karena mereka mau tidak mau akan disibukkan dengan pembuatan konten, bagaimana dia harus tampil menarik dalam acara show, fashion show di Citayam ini dan seterusnya. Nah, ini menjadi satu hal yang positif. Lalu selain itu kira-kira dampak positifnya apa? Selain bagi remaja, ini punya nilai positif juga bagi kalangan pebisnis. Kenapa? Karena dalam pebisnis itu butuh satu yang viral, satu yang mengundang massa banyak. Nah, karena massa banyak akhirnya bisa mempromosikan satu produk yang dia miliki. Sehingga ketika mencoba untuk diiklankan atau ditampilkan di Citayam Fashion Week ini, semacam ada iklan gratis di sana. Nah, ini yang saya kira menarik. Yang kedua, politisi juga sudah jelas ya punya simbiosis mutualisme seperti apa yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga adalah yang keempat adalah masyarakat sekitar. Kenapa? Masyarakat sekitar yang dulunya sepi, mereka akhirnya bisa berjualan apapun di sana karena pengunjung itu berbondong-bondong datang dari berbagai kota. Akhirnya punya aspek dampak positif terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Nah, minimal itu kita coba raba beberapa dampak positif yang ada dari fenomena ini. Lalu kita coba analisa tentang dampak-dampak negatif atau orang-orang yang kontra terhadap fenomena ini. Salah satunya adalah mereka ada yang komentar bahwa ini di jalan. Karena di jalan, maka jalan itu ada undang-undang lalu lintas angkutan jalan atau LLAJ. Nah, di sana memang ada aturan-aturan bahwa ini mengganggu jalan. Lalu kalau misalnya ini mengganggu jalan, lalu bagaimana solusinya? Apakah ini kemudian dipindahkan atau tetap di situ atau bagaimana? Ini saya kira perlu analisa yang agak panjang dan kemudian perlu banyak tokoh yang terlibat. Misalnya kalau misalnya tetap di situ karena itu dianggap sesuatu yang potensial, sehingga butuh dukungan dari mana? Dari aparat, baik pemerintah, baik aparat keamanan, dari pihak kepolisian. Supaya apa? Supaya seandainya tetap di situ, supaya jalan bisa tetap lancar, yang kemudian acara pertunjukan itu juga tetap bisa berjalan, meskipun nanti tidak hanya di trotoar tapi bisa tidak hanya di zebra crossnya tapi bisa di samping-sampingnya atau trotoarnya dan seterusnya. Itu kan upaya-upaya untuk seandainya itu dianggap negatif dan mampu benar-benar mengganggu jalan raya. Yang kedua, misalnya dampak negatif yang ditimbulkan adalah misalnya ada wacana juga bahwa itu juga dianggap sebagai ajang para penganut LGBT keluar untuk menunjukkan atau mencari pengaruh di masyarakat. Terbukti di beberapa
tampilan itu memang ada cowok yang berpakaian perempuan. Nah, ini diindikasikan meskipun belum ada sebenarnya penelitian lebih jauh tentang apakah mereka benar-benar gerakan dari LGBT atau bukan. Ini belum ada penelitian secara detail atau secara langsung, tetapi hanya mereka menganalisa dari dari gambar atau dari video-video yang ada. Jadi memang ada beberapa video yang memang benar-benar menunjukkan atau menampilkan seorang laki-laki yang berpakaian perempuan. Nah, ini diindikasi. Maka untuk benar dan tidaknya maka harus ada cross check penelitian, terjun secara langsung apakah benar ini ada upaya-upaya gerakan LGBT. Kalau memang iya, maka perlu adanya penanganan yang khusus, terutama khusus bagi rombongan-rombongan LGBT. Yang lain kan tidak sebenarnya. Nah, itu karena bagaimanapun LGBT ini memang tidak boleh, artinya melanggar konstitusi kita, baik undang-undang maupun Pancasila sebagai ideologi negara kita. Yang selanjutnya adalah mungkin persoalan sampah. Nah, ini seringkali persoalan sampah ini menjadi satu kegelisahan karena setelah acara biasanya malam itu memang banyak sampah berserakan, sisa-sisa makanan atau minuman yang ini, karena memang di sana ada yang mengatakan memang tidak disediakan tempat sampah sehingga orang buang sampah itu memang sembarangan. Nah, ini saya kira memang berbeda ya, tradisi ini tradisi kota. Nah, secara sosial ini memang ada pertemuan ya antara dua tradisi. Satu ini tradisi orang kampung dan stratanya adalah menengah ke bawah, kemudian dipertemukan dengan strata kelas atas, artinya para pebisnis, para politisi kelas atas yang bertemu di sana. Nah, melalui apa? Melalui si VW ini, yaitu Citayam Fashion Week. Karena faktanya meskipun itu diprakarsai oleh seorang bunge misalnya, itu yang latar belakangnya pengamen dan seorang anak yatim. Kalau saya pernah lihat videonya itu seorang anak yatim yang memang putus sekolah karena hanya baru sampai kelas 3 SD kalau nggak salah, keluar dan ngamen untuk menghidupi keluarganya dan untuk karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Lalu seperti ada Cici, ada Roy, ada Nurma, Kurma dan lain-lain. Ini adalah fenomena memang benar-benar anak jalanan, yang memang kurang punya kepedulian terhadap dari departemen sosial atau apa, sehingga mereka punya kreativitas dan mencari solusinya sendiri. Maka setelah terkuak itu kemudian mulai ada kepedulian dari pemerintah, dari tokoh-tokoh tertentu, baik di bidang pendidikannya, baik di bidang kesejahteraannya. Misalnya seorang Ridwan Kamil pernah nawari kepada seorang bunge tentang bedah rumah di rumahnya bunge dan seterusnya. Itu adalah bagian dari mempertemukan ini sebenarnya satu aspek positif ya, mampu mempertemukan antara seorang pemegang kebijakan atau seorang eksekutif, yaitu seorang Ridwan Kamil, atau bahkan Anies Baswedan juga datang ke sana melihat kondisi yang sebenarnya, bagaimana kegiatan Citayam Fashion Week ini. Kemudian Jokowi, bahkan seorang presiden, juga mengomentari fenomena ini saking viralnya. Ini saya kira juga begitu.
Maka paling rame di wilayah undang-undang ini yang paling paling yang terutama orang-orang yang kontra ya, ini menyoroti karena itu adalah jalan raya, kenapa harus dibuat pertunjukan, apakah tidak ada tempat yang lain, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu persoalan IT lah, lagi-lagi ini persoalan undang-undang ITE ini, apakah ini melanggar ini ya, perlu ada regulasi baru tentang dari fenomena Citayam Fashion Week ini, atau undang-undang yang sudah lama itu sebenarnya sudah mengatur, dan terutama kaitannya dengan tampilan-tampilan dari seorang modelingnya yang dari pria kemudian atau menggunakan pakaian wanita. Nah, ini saya kira apa ya, perlu diteliti lebih jauh, sehingga kalau memang sudah ada undang-undangnya, dan nanti baru kemudian dicarikan solusi atau dideteksi betul supaya orang-orang yang memang itu bagian dari gerakan LGBT ini bisa dicarikan solusi atau direhabilitasi atau seperti apa dan sebagainya. Saya kira itu ya, tentang komentar saya atau komentar dari seorang warga negara yang jauh dari Jakarta, kemudian seorang santri dan mahasiswa, tentang fenomena sosial itu. Baik, akhirul kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.